Selamat pagi, semangat pagi, selamat siang. Untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan materi bab 2, yaitu tentang etika dan bisnis. Sebelum lanjut menelaah untuk teori etika dan bisnis di bab 2, tadi sudah Anda simak bersama tentang kasus yang terkait etika bisnis yang cukup populer beberapa tahun lalu kasusnya, karena dianggap mewakili bagaimana peran daripada etika dan bisnis dalam kasus tersebut. Bukan kasus ya, lebih kepada cerita river blindness, pergolakan dilema antara perusahaan dengan asumsi harus untung besar, dan juga dilema kesehatan, kemanusiaan, kepedulian, ya. River blindness, Anda sudah dengar, menyimak. Sudah itu kita akan coba masuk ke materi bab 2, yaitu etika dan bisnis. Di dalam bab 2, ya, ketika kita melihat tentang hakikat etika bisnis, ada 3 sudut pandang bisnis, ya, secara umum, yaitu ekonomi, moral, dan hukum, ya, hukum. Jadi 3 sudut pandang ini selalu melekat dengan kajian bisnis. Bicara ekonomi pasti, ya, kita mendengar kata bisnis karena memang identik dengan ekonomi. Artinya jelas bahwa segala sesuatu kegiatan perilaku kita dengan biaya serendah mungkin, seminimal mungkin, hasilnya atau keuntungannya semaksimal mungkin, setinggi-tingginya. Ya, itu yang jelas bicara tentang ekonomi. Kemudian secara moral, ya, bagaimana kajiannya moral? Moral ini bicaranya tentang moralitas, nilai baik dan buruk. Ekonomi apa hanya sekedar mencari keuntungan? Ya tidak, karena unsur lain menguntungkan secara perusahaan, secara individu, tapi orang lain juga mendapat manfaat. Ya, orang bayar dengan sejumlah uang tertentu dan dia mendapatkan manfaat dari produk yang dia bayarkan, kan gitu logikanya. Walaupun uangnya berkurang tapi mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli misalnya. Ya. Jadi secara tidak langsung bicara moral, ya bicara tentang masalah rasa. Begitu juga hukum. Kalau bisnis kegiatan hukum, ya pasti kaitannya dengan bagaimana hukum itu bekerja. Orang bisnis perlu tahu hukum. Contoh, mendirikan perusahaan harus ada legalitasnya. Nama perusahaan, brand yang dibawa, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan banyak sengketa brand, ya. Mengklaim bahwa brand itu punyanya si A sehingga tidak ada barang-barang KW, ya, dulu kan sempat. Itu salah satu contoh. Itu termasuk kalau sudah benar pendataannya, sehingga brand yang didaftarkan apa, nama perusahaannya apa, sehingga produknya juga tidak ada yang saling klaim yang punya, karena berimbas kepada tidak saja kualitas tapi juga kepada yang sifatnya loyalitas. Nah, itu dulu sempat beberapa brand begitu, jiplak menjiplak dan lain sebagainya, ya, banyak kasusnya. Akhirnya hukum. Belum lagi ditambah dengan cerita lain bahwa orang bisnis harus tahu hukum apa, ya bayar pajak. Ini yang tidak bisa dilupakan. Jadi
bayar pajak ini bagian salah satu yang memang harus ada. Orang berbisnis ya harus bayar pajak, yaitu hukum, aturan main. Kemudian kalau moral, nah kembali sedikit moral karena nanti kajiannya untuk mendekatkan nilai moral seperti kasus di atas, river blindness. Sudut pandang moral itu tolak ukurnya ya ada hati nurani. Kaidah emas itu yang dimaksud ya bagaimana ketika ada sebuah permasalahan, terutama biasanya orang banyak berkecimpung kalau usaha itu terkait dengan kesehatan, ya itu imbasnya banyak, antara tega nggak tega. Itu ya, jutaan orang menderita penyakit river blindness itu kalau tidak segera diambil eksekusi dari and company. Pak Gelos memutuskan membuat riset dan itu bisa mengobati, ya mungkin entah apa yang terjadi. Sekian tahun orang-orang di sepanjang sungai itu menderita penyakit river blindness yang tidak tertahankan. Itu ya. Moralitas dapat didefinisikan sebagai pedoman yang dimiliki individu. Jadi individu ya masuk jelas bicara tentang orang, di mana perilakunya dengan mindset tertentu apakah jahat apa tidak, benar atau salah dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau kita runut lebih jauh, dari mana pedoman atau standar itu berasal? Ya, biasanya standar moral pertama kali terserap ketika anak-anak. Ya, di masa kanak-kanak ini mulai terbentuk bagaimana nilai moralitas. Dari siapa? Dari orang terdekat. Siapa? Keluarganya. Ya, keluarga, teman, beragam pengaruh masyarakatan seperti sekolah, ada televisi, majalah misalnya, atau musik, atau hal-hal lain yang ada di sekitarnya, orang-orang dewasa di sekitarnya, saudara dan lain sebagainya. Ya, dan biasanya ini secara nggak langsung kemampuan intelektualnya itu mengasah berulang-ulang tentang standar-standar moral tertentu, sehingga muncullah proses pendewasaan. Logikanya orang semakin bertumbuh, semakin berkembang, bertambah usia, moralitasnya semakin bagus. Ya, sudut pandangnya semakin bagus. Ya. Dari mana? Dari kemampuan dia memahami, melogikakan, merasionalisasikan sebuah alasan tertentu untuk sebuah perilaku. Ya. Sehingga boleh dibilang orang yang cenderung semakin dewasa, semakin tua, itu mestinya semakin bagus. Standar moral tidak dapat dikontraskan dengan standar yang kita yakini tentang hal-hal yang bukan moral. Contoh ya, standar non moral termasuk standar etika yang kita gunakan untuk menilai sikap dan baik dan buruk, terutama standar hukum yang digunakan untuk menilai benar salah menurut hukum, pasti standar hukum. Kemudian standar bahasa menggunakan nilai benar dan secara gramatikal, standar itu berbeda ya dengan standar moral. Standar estetika menggunakan untuk menilai seni yang baik atau yang buruk. Ya namanya juga seni. Yang kita bilang seni A belum tentu orang lain bilang A-nya itu seni. Selera. Ya, begitu juga ada standar lain, banyak ya, standar atletik. Bagus tidaknya permain bola, menurut kita bagus tapi tidak gol-gol ya nggak bagus juga. Ya, dibilang tidak bagus tapi dapat gol, nah itu beda lagi. Ya. Itu beberapa hal standar yang tidak bisa kaitkan dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang 5 ciri yang berguna untuk menentukan hakikat standar moral. Masih ingat ya? Ya, itu standar moral berkaitan dengan persoalan yang kita anggap merugikan atau menguntungkan. Standar moral tentang apa yang kita anggap sebagai sebuah keputusan otoritas, kayaknya sudah kemarin kita bahas, saya nggak perlu jelasin lagi. Di B, pengertian etika bisnis. Ya. Pengertian etika bisnis. Terdapat beberapa ahli yang mendiskusikan tentang pengertian etika bisnis. Kita juga sudah bahas kemarin di bab 2. Ada teleologi, deontologi, utilitarianisme dan bla bla bla.
Di sini saya maksud tentang bahwa etika bisnis, ya, ini saya sebutkan sedikit. Business ethic therefore is concerned with good and bad, right and wrong behavior that takes place within a business context. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan, yang benar dan salah, yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku, yang terkait atau dihubungkan dengan konteks, suasana, kondisi bisnis, itulah etika bisnis. Oke, semoga gampang dipahami. Itu salah satu yang memang perilaku kita yang kalau hubungannya dengan bisnis pokoknya itu harus ada aturan etika, namanya etika bisnis. Nah, itu ya. Jadi mengacu kepada hal itu sehingga beberapa studi-studi ya jelas kalau sudah ada hubungannya dengan bisnis, ada transaksi, ada perekonomian di situ, jual beli, ya apapun ya harus dikaitkan dengan etika bisnis. Oke. Ada 3 jenis masalah yang dipelajari dalam etika bisnis. Oke. Yang disebut sistemik, korporasi, dan individu. Oke. Kalau bicara sistemik, kita bicara tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi. Ya. Contoh misalnya terkait, nanti kita akan bahas juga sistem monopoli, sistem oligopoli. Kemudian ada juga terkait dengan politik. Ada kebijakan perundangan masalah ekspor impor. Yang kemarin kan impor beras gitu dipermasalahkan. Itu bagian dari kajian sistemik. Artinya di situasi kondisi yang mempengaruhi di luar perusahaan itu sendiri. Ya, ada politik, ada hukum, termasuk juga sistem sosial di mana kita berpijak. Kalau di Bali kita sering asumsikan orang yang berbisnis di sebuah tempat tertentu dengan berbagai kondisi lingkungan yang mengharuskan ada beberapa hal yang dipenuhi. Misalnya kena awik-awik desa adat misalnya, kan biasanya ada harus nyetor, harus sumbangan dan lain sebagainya itu. Ya, dulu sempat cerita lain yang Joker itu kenapa tutup yang di Lubus itu, mungkin itu juga berhubungan dengan miskomunikasi tentang lingkungan. Ya, sistemik. Kemudian sistem juga mencakup pertanyaan mengenai moralitas kapitalisme. Nah, tadi sudah saya bahas bahwa kalau bicara sistemik itu di luar perusahaan. Yang jelas bicaranya termasuk juga sistemik itu permasalahan halam. Kayak sekarang pandemi, banyak bisnis tumbang, nggak kuat. Hotel banyak dijual. Harus orang keluar masuk terbatas. Ya, ini juga bagaimana situasi sistemik yang mempengaruhi daripada kegiatan bisnis. Ya, pariwisata mati suri. Orang-orang budaya pariwisata yang dulu mungkin cukup nyaman hidupnya karena ya pariwisata itu imbasnya dari segi ekonomi ya orang jadi punya penghasilan cukup bahkan berlebih ya begitu. Sekarang banyak sekitar kita mungkin di antara kalian punya saudara keluarga yang berprofesi terkait pariwisata juga mengalami hal yang sama. Kemudian yang kedua, korporasi. Permasalahan atau korporasi, permasalahan perusahaan ya. Itu adalah permasalahan yang ada kaitannya dengan bagaimana pertanyaan yang muncul itu terkait dengan moralitas aktivitas, kebijakan, praktik, dan struktur organisasi perusahaan. Ya, sebagai contoh kasus di atas tentang korporasi Mac and Company ya, untuk menginvestasikan jutaan dolar pada proyek yang tidak menguntungkan. Ini kan bagian dari kebijakan korporasi.
Ya, Pagelos dengan pertimbangan banyak ya, setelah diskusi sengit nih kayaknya gitu, sehingga memutuskan akan melakukan riset untuk mengembangkan obat intermectin ya, itu bahasanya agak susah mengeja. Jadi bagaimana hasil akhirnya ya, Pagelos ini memutuskan untuk mendanai riset itu, mengembangkan obat yang untuk hewan menjadi obat versi manusia ya, yang jelas-jelas hasil akhirnya tahu tidak akan menguntungkan gitu ya. Ini salah satu contohnya bagian korporasi kebijakan itu ya. Jadi untuk melihat dan menganalisis perusahaan moral, pertama-tama lihatlah termasuk dalam kategori manakah ya, dengan asumsi bahwa korporasi apakah ini yang berperan keputusan bersama ya, sebelum nanti kemudian secara individu orang-orang dalam perusahaan juga berpengaruh ya. Kalau tadi keputusan korporasi, kemudian lebih lanjut pastilah Pagelos ini memutuskan ini dengan cara yang secara personal mungkin sudah menimbang baik buruknya reputasi dan lain sebagainya dalam mengambil keputusan itu secara individu ya. Oke. Jadi keputusan ya, itu mungkin juga banyak, kadang kan kasus beberapa perusahaan kenapa manajer atau pegawai perusahaan atau juga owner memutuskan perusahaan melakukan sesuatu juga banyak dipengaruhi latar belakang semasa kecilnya. Misalnya saya dulu sempat merasa susah dan lain sebagainya, sehingga saya begitu paham betul tentang karir harus bekerja seperti apa, sehingga kepeduliannya terhadap tenaga kerja yang lain cukup tinggi, sehingga sebagai owner ya sangat sayang sama semua karyawannya, memberikan perhatian yang cukup dan lain sebagainya. Itu ya, itu kan masalahnya individu. Jadi intinya untuk melihat dan menganalisis permasalahan moral, pertama-tama mungkin perlu dilihat nih kategorinya. Apakah sistemik, korporasi, atau individual? Ya. Tapi sering kadang permasalahan itu muncul complicated, sangat rumit, sangat rumit. Nah, sangat rumit ini yang perlu ya penilaian lebih jauh dari mana sudut pandangnya. Tetap acuannya secara etika, mana yang bisa berdampak sosial positif lebih banyak, gitu. Yang ruginya sedikit gitu, itu jadi pertimbangan. Ya. Kayak tadi ruginya cuma perusahaan mengobat itu, tapi untungnya masyarakat sekian juta di sepanjang sungai untuk kemudian bisa diobati. Ya, itu. Lebih lanjut tentang perkembangan moral dan penalaran moral. Ya. Kita cek bahwa sampai saat ini, seperti tadi saya bilang, kita cukup paham bahwa seseorang terbentuk nilai-nilai perilakunya dari perkembangan moral di masa kanak-kanak, sehingga itu mencetuskan tentang apa yang dilakukan oleh Kohlberg ya, seorang psikolog, Lawrence Kohlberg, mengatakan dalam risetnya selama kurang lebih 20 tahunan 6 tingkatan dalam perkembangan kemampuan moral seseorang untuk berhadapan dengan isu-isu moral. Ya, ada 3 level, tahapannya dibagi masing-masing 2, jadi 6 tahap. Apa saja itu? Ya, yang jelas kita melihat dari sangat basic sekali perkembangan moral, tentu pihak keluarga sangat mendominasi. Ya. Di anak-anak perkembangan begitu sederhana sampai kemudian dewasa begitu kompleks, sehingga selalu asumsi bahwa orang yang dewasa bertambah umur semakin wise. Wise itu apa? Semakin bijak. Ya, jadi kalau Anda bertanya referensi dengan berbagai permasalahan, biasanya kan ke orang tua. Tapi ada juga anak-anak yang mampu itu berpikir lebih universal. Nama-nama anak indigo dulu sempat tuh, kemampuan pikirnya logis sekali tinggi untuk berbagai hal, sehingga perilakunya kadang lebih tua dari usianya. Ada ya.
Kemudian kalau kita bagi, coba kita lihat dari teorinya Kohlberg ini tentang tahapan-tahapan daripada teori perkembangan moral. Yang level 1, tahap prakonvensional. Jadi menghafalnya gampang. Level 1 pra-konvensional, level 2 konvensional, level 3 post. Pra, konven, post. Nah, gampang mengingatnya ya. Ada 2 tahap pertama. Ya, seorang anak dapat merespon peraturan dan ekspektasi sosial, di mana menerapkan hal yang sifatnya berlebar baik atau buruk, benar atau salah, dilihat dari bagaimana dia paham betul interaksi dalam keluarga. Ya, biasanya benar dan salah diinterpretasikan dalam pengertian yang sangat sederhana, yaitu adanya konsekuensi tindakan. Ya. Dan biasanya juga menyangkut apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan atau menyakitkan. Contoh misalnya adanya kekuatan fisik dari mereka yang membuat aturan. Jadi sangat wajar kalau seorang anak ditanya, anak yang 5 tahun misalnya, apakah mencuri itu salah? Dia akan menjawab, iya, salah. Terus tanya kenapa? Kenapa salah? Kenapa nggak boleh mencuri? Kenapa mencuri itu nggak bagus? Jawabannya akan muncul seperti bahwa karena saya mencuri, ibu saya akan menghukum saya. Menghukum dalam bentuk apa? Karena konsekuensinya ibunya mungkin kalau tahu dia mencuri, dia akan menghukum dengan hukuman fisik, memukul misalnya, atau memarahi. Ya, sehingga segala satu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan tubuhnya sendiri. Kamu nggak boleh mencuri, kamu dihukum, dipukul misalnya, atau dimarahin misalnya, diomelin. Nah, itu salah satu contoh bagaimana dia merasa bahwa hukuman itu sebagai sebab akibat dan menganggap secara sederhana mendatangkan ketidaknyamanan. Karena saya mencuri, saya dihukum. Sederhana sekali. Kemudian untuk tahap 2, orientasi hukuman dan ketaatan. Ya, pada tahap ini konsekuensi fisik sebuah tindakan sebenarnya ditentukan oleh kebaikan atau keburukan. Alasan anak untuk melakukan hal yang baik untuk menghindari hukuman atau menghormati otoritas fisik yang lebih besar. Yang dimana ya orientasi hukuman dan ketaatan ini yang jelas seperti tadi, gimana melihat seorang anak yang takut dihukum. Nah, ini orientasi 1 ya tadi ya, orientasi hukuman dan ketaatan. Ya, jadi secara kesadaran ya bahwa orang lain melakukan atau mengingatkan hal yang sama dengan dirinya. Ini salah satu yang bicaranya orientasinya hukuman. Jadi kalau salah dihukum, kalau taat ya mungkin ya barangkali ada reward gitu ya. Kemudian orientasinya instrumen dan relativitas. Pada tahap ini tindakan yang benar adalah yang dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memuaskan kebutuhan anak tersebut sendiri. Ya, sebenarnya paling tidak anak itu sadar bahwa orang lain mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama dengan dirinya dan mulai menghormati mereka agar mereka melakukan hal yang diinginkan. Ya, dia nggak mau barang itu dicuri, artinya dia nggak akan mencuri punya orang lain. Nah, itu kebutuhan untuk bagaimana orientasi instrumen relativitas. Kalau nggak mau diambil barangnya, ya jangan ngambil punya orang. Mainan itu harus dibagi, artinya dimainkan bersama. Sehingga kalau temannya juga punya mainan, bisa dipakai bersama-sama. Nah, itu salah satu konsekuensi. Itu baik artinya. Itu ditanamkan sehingga wajar anak kecil. Kamu main, nanti si A punya mainan, kamu pasti diajak main juga. Nah, kan ini berbagi sebagai sebuah kebutuhan. Itu baik. Kamu jangan ngambil punya mainannya dia. Nanti kalau mau main, pinjam saja. Dipinjam. Nanti kalau kamu punya, dia nggak punya, kasih pinjam dia sehingga saling pinjam. Nah,
Itu sebuah konsekuensi daripada ini orientasi instrumen dan relativitas. Ya. Kemudian di level 2, tahap konvensional, mempertahankan ekspektasi keluarga sendiri, kelompok sebaya, dan hal bersifat komunitas dilihat sebagai segala sesuatu yang bernilai. Ya, biasanya tanpa memperdulikan akibat. Sambil minum ya. Ya, orang pada level perkembangan ini biasanya tidak saja berdamai dengan harapan, tetapi menunjukkan loyalitas terhadap kelompok besar norma-normanya. Tadi kalau orientasinya personal, saya punya mainan, dia punya berbagi. Baik. Kalau ini lebih luas, komunitas. Makanya di perkembangan ini anaknya sudah lebih besar, berumur lebih tua lah. Ya. Jika seorang menanya seorang remaja pada level ini tentang mengapa suatu salah atau mengapa sesuatu itu benar, dia mungkin akan menjawab, apa yang teman-teman saya pikirkan sebagai sesuatu yang baik? Apa yang keluarga saya pikirkan tentang saya? Apa yang saya yakin sebagai orang dengan budaya ketimuran? Bahkan apa yang dikatakan hukum kita ini kan lebih besar berpikirnya. Ya, mencuri itu baik karena memang secara hukum mencuri itu jahat, kenapa secara hukum nggak boleh mengambil hak orang, mengambil barang orang, dihukum, dipenjara. Kemudian kalau memberikan asumsi komunitas, saya harus berlaku baik dengan keluarga biar saya disayangi teman-teman sekelompok, sepergaulan. Itu. Ini salah satu simpel saja tentang bagaimana konsep berpikir yang lebih luas dari tadi. Ya. Sehingga perspektif yang diambil merupakan pandangan umum orang-orang termasuk dalam kelompok sosial si remaja. Contohnya misalnya keluarga, teman sebaya, organisasi, negara, dan kelas sosial lainnya lah, yang asumsinya adalah bagian dari sebuah komunitas tertentu. Ya, jadi di tahap ini ada namanya orientasi kesesuaian interpersonal. Jadi perilaku yang baik itu pada tahap konvensional awal nih, tahap 3, memenuhi ekspektasi mereka dari mana dia merasakan loyalitas, afeksi, ikatan perasaan gitu, dan kepercayaan seperti keluarga dan teman sebaya. Teman sebaya kan loyal. Jadi kalau anak remaja tuh punya geng, punya grup tuh wajar, karena itu dengan itu dia merasa kenyamanan. Walaupun temannya salah, kadang dibelain sebagai bentuk dari rasa ego identitas kelompok. Itu. Ya. Sehingga memberikan asumsi bahwa permasalahan baik dan buruk itu dari segi perkembangan moral di level itu adalah kelompok skup yang lebih luas dari tadi yang tidak hanya personal, dimensional, di prakonvensional, ya. Kemudian yang 4, nah tahap 4 ini orientasi hukum dan keteraturan. Maksudnya adalah ketika benar dan salah pada tahap konvensional ini secara lebih dewasa ditentukan loyalitas terhadap hukum yang lebih luas lagi, negara atau masyarakat sekitar yang lebih besar. Ya, hukum dipatuhi kecuali tidak sesuai dengan kewajiban sosial lain yang sudah jelas. Ya, maksudnya apa? Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik ya sadar ada hukum, ada undang-undang, dan konsekuensi logis bahwa di level ini seorang sudah semakin taat logika sekolah, aturan kampus itu harus dia taati. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang bagian dari sebuah proses yang mau nggak mau harus diikuti. Sebagai komitmen itu sebuah menjelang kedewasaan. Ya. Dimana definisi peran dan kewajiban individu itu memisahkan norma-norma yang berasal dari sistem dari interpersonal, ya, motif pribadi, karena pemenuhan terhadap identitas secara umum, kebersamaan atas nama lembaga, atas nama kampus, atas nama negara, begitu. Sudah bermainnya skup yang lebih luas. Kemudian di level 3, tahap post konvensional otonom atau berprinsip.
Pada level ini, seseorang tidak lagi secara sederhana menerima nilai dan norma kelompoknya. Tapi dia justru berusaha melihat situasi dari sudut pandang secara adil, mempertimbangkan kepentingan setiap orang. Nah, lebih detail ya. Dia mempertanyakan hukum dan nilai yang diadopsi oleh masyarakat dan mendefinisikan kembali dalam pengertian prinsip moral itu yang dipilih secara sendiri dan dapat dijustifikasi secara rasional. Maksudnya, kebutuhan-kebutuhan personal itu jadi poin penting dalam pertimbangan bagaimana tahapan post konvensional. Nah, contoh jika orang dewasa ditanya di level ini, ya, mengapa sesuatu salah atau mengapa sesuatu itu benar, ia akan merespon dalam pengertian apa yang telah diputuskan melalui proses yang adil bagi setiap orang. Semua orang adil, mendapatkan keadilan. Atau pengertian keadilan itu yang artinya semua orang merasa diperlakukan sama. Sama dalam arti tidak sama rata, tapi sesuai dengan proporsi tentunya. Ya, ada hak asasi atau kesejahteraan seluruh rakyat. Ya. Jadi ada tahap 5 bagiannya. Orientasi kontrak sosial. Ya, pada tahap konvensional ini seorang menjadi sadar bahwa mempunyai beragam pandangan dan pendapat personal yang bertentangan, di mana menekankan cara yang adil untuk mencapai konsensus dengan kesepahaman. Jadi kontrak itu dan proses yang matang, ya dia percaya bahwa nilai dan norma bersifat relatif. Semua orang itu berbeda, wajib tahu dia. Tapi bagaimana cara membuat perbedaan itu semua orang merasa diperlakukan yang sesuai dengan perbedaan itu. Ya, itu toleransi. Sehingga dia nggak harus memasakkan nilai-nilai yang dianggap sebagai menguntungkan sendiri, tapi juga harus menguntungkan orang lain juga. Baik juga untuk orang lain, baik juga untuk saya. Kontrak sosial. Tahap 6 adalah orientasi prinsip etis universal. Pada tahap ini tindakan yang benar didefinisikan dalam pengertian prinsip moral yang dipilih karena komprehensifnya, karena universalitas dan juga konsistensinya. Ya. Yang biasanya prinsip etis ini merupakan prinsip umum yang abstrak yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan masyarakat, ya, kesetaraan hak dan hak asasi manusia, kemudian penghormatan terhadap harkat dan martabat, gitu. Kemudian yang jelas perlakuan bahwa setiap orang itu secara hak asasi itu lahir berhak hidup di mana saja, mengikuti aturan dan mendapatkan apa yang menjadi hak hidup. Orang lain nggak boleh ganggu. Contoh konkret sekali, Anda sudah dewasa, kalau ada orang yang Anda tahu dia misalnya sakit, batuk dan lain sebagainya, ya Anda tahu diri nggak akan ngerokok di dekatnya dia, contoh ya. Itu nilai kebaikan. Nah, itu salah satu contoh sederhana sekali bagaimana kita berlaku, kita nggak akan orang lain karena tahu dia lagi batuk, mungkin lagi sakit, atau nggak senang rokok ya, kalau kita ngerokok. Riset dilakukan Kohlberg dan yang lainnya menunjukkan meskipun orang tubuh latar pandangan utan yang sama, terkadang tidak semua bisa melewati ini. Ada yang mandek di satu sesi. Ego komunitas, ya. Banyak contoh udah tua masih punya geng lah, kelompok tertentu yang sangat loyalis. Ketika ketemu dengan orang lain merasa gengnya paling benar, dia malah bentrok dan lain sebagainya. Ya, kan banyak masyarakat tuh dengan asumsi begitu, punya itu tidak berkembang lebih jauh egonya. Ya banyak kalau dekat nasional kan banyak organisasi yang pokoknya kelompoknya dia yang benar, kelompok yang lain salah. Itu egonya kan masih di level yang belum pada post convention. Yang wise melihat bahwa orang lain itu berbeda, punya toleransi di situ. Nah itu. Sehingga tidak egosentrik dalam menerapkan berbagai perilaku yang dianggapnya benar. Menurut saya ini benar, menurut kamu salah, ya ikutin ini menurut saya yang paling benar. Nah, tidak seperti itu. Oke. Kemudian di penalaran moral, nah, kita masuk sedikit
Apa yang kita pahami tentang penalaran moral? Ya, penalaran moral mengacu pada proses penalaran di mana perilaku, institusi atau kebijakan nilai sesuai atau melanggar standar moral. Ya. Yang dimaksud adalah bagaimana pemahaman tentang yang dituntut, dilarang, ya, dinilai salah oleh standar moral yang masuk akal. Ya, itu yang penting, dua komponen mendasar. Paham dulu tentang apa yang dilarang dan bla bla bla. Yang kedua tentu ada bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa orang itu sudah pelaku tentu punya ciri-ciri standar yang menuntut melarang. Dalam kajian itu ada buktinya. Ini biasanya sebagai beberapa contoh untuk menindak seorang yang melakukan perilaku tidak baik harus ada buktinya. Mencuri, apa yang dicuri, ada nggak bendanya? Kapan itu waktunya? Sekarang zaman sekarang kan sangat memungkinkan ya, ada CCTV, ada rekaman video yang orang sempat ambil, atau rekaman yang lain, atau saksi-saksi ABC yang melihat. Sekarang sangat, maka sekarang pelaku itu sangat rasanya di mana-mana diawasi. Tapi itu sebuah konsekuensi. Ya. Anda tanpa sengaja mungkin merekam sesuatu, tahu-tahu dalam rekaman tampak sebuah kejadian yang bisa menjadi sebuah bukti saksi untuk sebuah kejadian yang mungkin menjadi viral misalnya, atau bukti hukum. Oke. Kalau dicontohkan ya sedikit. Nah ini di eranya nah ini saya nggak bahas bilang jelek enggak, tapi memang fakta. Jadi kalau ada standar moral. Karena masyarakat katanya kan masyarakat yang toleran terhadap perbedaan, tapi informasi faktual itu di era Orde Baru itu kan Cina nggak boleh masuk di pemerintahan birokrasi. Ini kan rahasia umum. Sehingga secara konsekuensi penilaian moral atas kebenaran dan kesalahan ini masyarakat Indonesia ternyata tidak adil. Ya, itu praktek-praktek sekarang pun masih banyak ada begitu. Ya, kalau mau terbuka ya. Ya sekarang tentu bisa didebatable ya, diperdebatkan. Sudut pandangnya dari mana? Oke, kemudian argumen yang mendukung dan menentang etika bisnis. Ada 3 pandangan bertanya yang menyatakan bahwa standar etis harus diterapkan pada perilaku orang dalam organisasi bisnis. Ya, jadi orang yang bertindak dalam bisnis katanya hendaknya berfokus pada pencarian keuntungan finansial bisnis, tidak membuang energi mereka untuk sumber daya perusahaan untuk melakukan pekerjaan lain. Ya, pekerjaan baik boleh dibilang gitu. Ya, 3 argumen seperti Anda baca, bahwa di pasar bebas kompetitif yang sempurna, ya tentu mencari keuntungan setinggi-tingginya udah wajib, harus. Ya. Jadi secara fakta bahwa ya perusahaan produksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan efisien. Kemudian keuntungannya harus menguntungkan secara sosial. Itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan, tidak boleh dikaitkan katanya dengan etika. Entah benar entah salah. Kemudian yang kedua, pendapat bahwa manajer bisnis hendaknya fokus pada pengejar keuntungan. Biarlah kalau dikatakan etis itu cukup mematuhi aturan saja. Aturan etis. Ya, mungkin mendirikan perusahaan. Ya, bayar pajak sekedar gitu. Atau ketiga ya tadi saya sudah bilang ya, ada beberapa fakta menjadi bahwa untuk menjadi etis cukuplah bagi orang yang sekedar mentaati hukum itu tadi saya bilang. Ya. Itu hal-hal terkait dengan bagaimana argumen yang mendukung yang menentang etika bisnis. Ya, tidak perlu katanya perusahaan etis. Ya, tapi prakteknya kadang melawan. Ada beberapa perusahaan kadang sengaja ya dengan terorganisir di bagian keuangan manipulasi data omset penjualan agar pajaknya tidak tinggi. Ya kan ada yang begitu. Itu praktek-praktek secara ini melawan hukum, boleh dibilang bukan melawan hukum ya, menghindari bayar pajak atau yang banyak kepada negara. Oke.
Kemudian kalau dilihat tanggung jawab, oke, tanggung jawab. Nah, kok lewat ya? Itu melihat bagaimana cerita lain tentang bahwa mana kalau slide nggak mau balik ya. Ada namanya tanggung jawab korporasi. Ya, korporasi di mana ada semacam ketentuan perusahaan bertanggung jawab sama kegiatan di dalam perusahaan. Seperti tadi saya contohkan tentang bahwa pimpinan atau owner menginstruksikan apa kepada manajer, manajer menginstruksikan apa kepada bawah, sampai kemudian di bagian bawah melakukan apa. Itu kan ada bagian tanggung jawab korporasi, di mana korporasi punya andil dalam menentukan bagaimana perjalannya perusahaan, sehingga tanggung jawabnya adalah korporasi. Kalau ada apa-apa, korporasi. Contoh simple ya, beberapa minggu terakhir kan ngetren yang security mengusir pengunjung yang ada di pantai di Sandur itu. Security nyatakan bahwa saya hanya menjalankan tugas dari instruksi dari atasan, begitu ceritanya. Dan dia share di media sosial itu. Ya hanya menjalankan tugas karena itu dari atasan. Siapa salah ya perusahaan. Kalau security-nya inisiatif sendiri dia mengusir begitu, tidak ada perintah ya. Mungkin dia secara personal ya sebagai karyawan bersalah gitu. Itu sebagai contoh tanggung jawab korporasi dan juga tanggung jawab bawahan. Yang mana kalau sebagai bawahan dia bertindak semuanya sendiri, berusaha memarkup, memanipulasi data dan sebagainya, itu berarti kesalahannya karyawan. Kalau atas instruksi, ya tanggung jawab perusahaan corporate. Itu materi yang bisa disampaikan hari ini. Saya pikir cukup bisa mewakili. Semoga berguna. Kalau ada yang perlu tanyakan, silakan kita discuss nanti dalam pertemuan lebih lanjut. Saya berharap bisa dipahami bahwa di materi hari ini tentang pentingnya perkembangan moral yang mendasari manusia dalam bertindak berperilaku. Memang dilihat dari latar belakang. Makanya nggak salah kalau Anda nanti bekerja, melamar pekerjaan kan lihat CV, track record, itu dilihat dari keluarga mana, siapa, lingkungan seperti apa, termasuk juga sampai kemudian SD di mana, SMP di mana. Saya kan bagian di track record, sampai kemudian pernah bekerja di mana. Ya lebih detail kan ada kadang perusahaan yang menyeleksi lebih detail tentang calon karyawan itu. Bila perlu sampai media sosialnya dikepoin. Oh, media sosialnya ternyata orang ini suka menghujat. Di media sosial ini perilakunya nggak bagus, suka menganiaya binatang. Media sosial dia suka tampil vulgar. Nanti kalau dalam penerimaan itu dicek, dipertimbangkan masuk seleksi gitu. Salah satu contoh. Sekarang kan eranya begitu. Jadi dengan menunjukkan akun media sosial, orang bisa ngelihat bagaimana perilaku kita, apa yang kita sukai, apa yang kita suka share. Nah itu hati. Makanya bermedia sosial yang baik itu salah satunya harus baik-baik tunjukkan. Oh, orang itu ternyata suka adventure, suka petualangan, ini bagus, ini bisa direkrut, bisa nanti membawa atau menjadi populer karena dia suka upload hal-hal yang sifatnya kegiatan teknis di luar ruangan, adventure, suka trekking misalnya, suka jalan-jalan dan sebagainya. Itu salah satu pertimbangan. Itu juga akan terbentuk, ya. Baik juga nanti akan Anda sebagai wirausaha ya, itu kan juga sangat mendasari sekali bagaimana track record dan perkembangan moral itu memang terbentuk dari perkembangan anak dari sejak kecil sampai dewasa. Itu sangat mempengaruhi daripada keputusan-keputusan di perusahaan. Itu untuk pertemuan hari ini, semoga bisa dipahami. Saya berharap bisa ketemu lagi minggu depan dalam waktu keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pola hidup sehat, makan, minum, tidur teratur, dan berolahraga. Selamat siang, salam Cayo.
Salamnya Cahyo ya, bukan salam siang. Salam sehat selalu. Bye bye. Terima kasih.